Suatu kali ada seorang seniman datang didatangi oleh seorang yang sangat kaya, banyak uangnya. Seorang seniman ini adalah seorang yang senang melukis, dia hobi melukis atau menggambar. Orang kaya ini berkata kepada orang yang ahli dalam melukis, berkata, saya mau pesan satu gambar. Gambar yang mau saya pesan adalah, tolong lukis kepada saya gambar tentang Yesus di atas kayu salib, atau gambar tentang pengorbanan Kristus bagi orang-orang berdosa. Kemudian seniman ini berkata, baiklah, saya akan lukis. Lalu sang orang kaya tadi menitipkan uang beberapa dengan jumlah yang cukup besar, dia kasih. Kemudian seorang pelukis atau seniman tersebut melukis, menyelesaikan suatu karya dipesan oleh orang tersebut. Kemudian dia melukis. Beberapa hari kemudian orang yang pesan gambar tadi datang lagi. Dia panggil, halo, mana gambar yang saya kasih kemarin, yang saya pesan kemarin? Datanglah si pelukis tadi. Dia bilang, ini gambarnya. Dia bilang sama yang pesan, kok begini gambarnya? Kok ada di tengah-tengah itu domba? Yang saya minta kan gambar Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib. Kamu gak salah gambar kan? Kamu gak paham apa yang saya sampaikan kemarin, yang saya pesan kemarin? Gambar Yesus berdarah-darah disalib di atas salib. Itu yang saya tahu tentang Paskah. Dia seniman tadi jawab secara perlahan. Maaf Pak, yang saya pahami tentang Paskah itu seperti ini sebenarnya. Bahwa Yesus itu adalah seekor domba yang dijadikan korban untuk penebusan dosa manusia. Dia disetarakan seperti seekor domba, dikorbankan seperti seekor domba. Dan si seniman itu berkata, Bapak Kristen bukan? Iya Kristen. Kemudian orang yang pesan gambar, saya dipaham dari kamu, dosa menghakimi saya dengan gambar yang saya pesan. Saya tahu saya orang Kristen. Yang pelukis bilang, Bapak baca baik-baik lagi kisah perjanjian lama tentang bagaimana bangsa Israel meminta pengampunan Tuhan atau Allah dengan cara apa? Bapak itu bilang, dengan mempersembahkan korban. Nah itu dia yang saya maksud Pak. Yesus ini sebenarnya korban pergantian dari domba itu. Dia adalah korban yang sempurna. Itu sebab saya melukis gambar yang Bapak minta seperti gambar di atas. Sang orang kaya tadi mulai terdiam, mulai berpikir bahwa apa yang dijelaskan oleh seorang seniman adalah sangat besar, sangat benar, bahwa Yesus adalah korban yang telah menjadi korban dalam perjanjian baru sebagai penebus dosa. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa orang-orang Israel ketika mereka berbuat dosa, maka yang mereka lakukan adalah menyembelih seekor domba lalu membakarnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk di mana mereka menyesali dosa mereka dan mereka meminta pengampunan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menemukan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya adalah sudah selesai. Sebelum saya lanjutkan, mari kita buka kitab kita di dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sudah ketemu semua, kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 13 ayat 30. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur